IG News kembali hadir bersama saya, Jadi Akbar. Berikut berita pilihan selama sepekan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut tak adanya larangan dari pemerintah bagi masyarakat yang akan berpergian mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2021 walaupun hingga saat ini virus COVID-19 masih melanda di Indonesia. Ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi bersama gugus tugas guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 selama mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut tak ada larangan dari pemerintah bagi masyarakat yang akan bepergian mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Walaupun hingga saat ini virus COVID-19 masih melanda Indonesia. Ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi bersama gugus tugas guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 selama mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Dalam rapat kerja Komisi 5 bersama Kementerian Perhubungan, dinyatakan Budi Karya Sumadi bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat yang ingin bepergian mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Dalam mempersiapkan arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini, Menhub berkoordinasi bersama gugus tugas dengan memperketat dan melakukan tracing bagi masyarakat yang akan bepergian mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Kendati demikian, Budi Karya mengatakan, pemerintah belum membuat keputusan final dan masih harus berkoordinasi dengan kementerian lembaga mengenai mekanisme mudik yang aman. Berbeda dengan tahun 2020 lalu, pemerintah memberikan larangan kepada masyarakat agar tidak bepergian mudik Lebaran Idul Fitri. Hal itu bertujuan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Berkaitan dengan mudik, kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Bahwa Kementerian Perhubungan memiliki tugas untuk melakukan pengetatan, maka dalam koordinasi tadi kami diberikan amanah untuk mengawal proses tracing dengan berbagai cara agar penyebaran COVID ini tidak kemana-mana, dan kita pastikan bahwa sarana transportasi ikut mengawal kegiatan itu. Sekali lagi saya sampaikan dalam kesempatan ini saya mengapresiasi kegiatan ini dan kami segera akan koordinasi dengan gugus tugas selaku koordinator dari kegiatan ini tentang rencana mudik. Dalam kesempatan ini kami juga sampaikan bahwa untuk mempersiapkan mudik dengan baik, kami sedang melakukan survei dengan satu instansi yang cukup punya kapasitas, dan survei itu tentu bisa menjadi dasar kami untuk mengusulkan sesuatu dalam forum gugus tugas tersebut. Wacana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyatakan tidak akan melarang mudik Lebaran 2021 mendapat respon positif dari sejumlah operator perusahaan bus dan pihak Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Rencananya pihak Terminal Kalideres akan menyediakan alat deteksi COVID-19, yaitu Genos bagi calon penumpang dan menambah personil untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang tentunya akan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Wacana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyatakan tidak akan melarang mudik Lebaran 2021 mendapat respon positif dari sejumlah operator perusahaan bus dan pihak Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Selain itu, pihak Terminal Kalideres berencana akan menyediakan alat deteksi virus COVID-19 yaitu Genos bagi calon penumpang dan menambah personil untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang tentunya akan mengedepankan prokes ketat. Pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang rencananya akan mengizinkan mudik Lebaran 2021 menjadi sorotan bagi masyarakat lantaran pandemi virus corona di tanah air yang belum sirna.
Menanggapi wacana tersebut, sejumlah masyarakat, khususnya operator perusahaan otobus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, sangat menyambut baik hal tersebut. Pasalnya, dengan adanya pandemi, para PO atau perusahaan operator bus mengaku kesulitan untuk mendapatkan penumpang. Mereka berharap bila mudik Lebaran 2021 diizinkan pemerintah, kondisi perekonomiannya kembali normal seperti di masa-masa sebelumnya. Ya mudah-mudahan dibuka lah, ya kayak seperti biasa dan normal gitu. Sekarang ini kan belum normal ya Pak, penumpang bus? Sementara ini masih pada ragu penumpang. Kedua keadaan Mbak. Keadaan apa tuh? Keadaan banyak yang di PHK, jadi mau mudik harus butuh biaya yang lebih gede. Gitu. Nah ini kan nanti kalau misalnya mudik ada lagi Lebaran nanti, ada yang direncanain nggak sama Bapak? Ya belum ada sih Mbak, mudah-mudahan ya stabil lah. Biar semuanya untuk khusus terminal biar rame semua lah gitu. Sekarang penumpang udah berapa Pak? Kosong. Masih kosong. Alhamdulillah Ya. gitu. Persiapan khusus nggak? Belum ada persiapan nih Mas. Soalnya kan masih keadaan gini belum stabil. Mudah-mudahan kalau Lebaran ini udah normal ya stabil. Sekarang masih sekitar berapa sih Pak penumpang per hari ini Bapak bisa jual tiket? Waduh, kadang-kadang nyari 5 aja susah Mbak. Paling 1, 2, 3. Biasanya kalau hari normal sebelum COVID itu gimana Pak? Ya lumayan sih Mbak, ada 10, di atas 10 terus gitu. Sementara itu, pihak Terminal Kalideres, Jakarta Barat juga menyambut positif dengan adanya wacana Menteri Perhubungan yang akan mengizinkan mudik Lebaran tahun ini. Kepala Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Revi Zulkarnain mengatakan, meski hal itu baru sebatas wacana dan masih dalam kajian dan belum diputuskan, namun pihak pengelola Terbus Kalideres akan siap mengakomodir arus mudik Lebaran tahun ini jika memang akan dibuka pemerintah. Pihak pengelola terminal berencana akan menyediakan alat pendeteksi COVID-19 seperti Genos yang dinilai harganya jauh lebih murah dan bisa dijangkau masyarakat. Selain itu, jumlah armada angkutan lebaran serta sosialisasi bagi para PO, sopir, dan kernet bus untuk tetap mengedepankan prokes ketat selama perjalanan arus mudik akan terus diupayakan. Ya, betul. Jadi dari wacana yang kemarin disampaikan Pak Menhub ya, tentang diperbolehkan mudik pada Lebaran tahun 2021, saya menyambut baik ya, menyambut baik, dan kita akan mempersiapkan segala sesuatunya begitu. Untuk Terminal Kalideres yang kita ketahui adalah terminal lama ya. Ini kan dibangun dari tahun 1985, sehingga terminalnya masih terminal konvensional, jadi masih terbuka. Jadi mungkin yang pertama kita bagaimana mengatur supaya orang penumpang yang masuk ke terminal itu terdeteksi semua, terperiksa semua kesehatannya. Pertama itu. Kemudian juga kita mungkin kalau memang nanti ada pemeriksaan kesehatan dengan Genos itu ya, mungkin kita nanti minta bantuan untuk alat itu disiapkan gitu. Nah, supaya karena itu kan lebih murah ya, lebih murah. Nah, dan juga nanti mungkin personil kita minta ditambah untuk petugasnya, terutama juga petugasnya yang ahli dalam pemeriksaan kesehatan untuk Genos itu ya, karena itu pasti perlu petugas yang khusus ya. Nah, terus kemudian juga kita perlu peran partisipasi dari penumpang yang mudik dan juga dari perusahaan otobus, pengemudi dan kondektur. Karena perannya sini sangat penting ya. Pertama, penumpang harus mengikuti aturan, kemudian perusahaan otobus, pengemudi dan kondektur itu membantu petugas. Seluruhnya nih baik dari petugas, dari pengemudi kondektur maupun dari perusahaan. Jadi untuk menjaga tetap protokol kesehatan ini tetap terlaksana gitu. Kalau kapasitas penumpang sendiri Pak di armada? Ya, sampai saat ini kapasitas penumpang itu yang masih diperbolehkan adalah 70% dari kapasitas tempat duduk yang ada. Makanya tetap menjaga jarak di dalam kendaraan gitu. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Dr. Gigi Oscar Primadi mengatakan pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 bagi calon jemaah haji 2021 akan selesai pada Mei 2021. Oscar menuturkan vaksinasi terhadap calon jemaah haji 2021 dibagi dalam 2 kelompok, terdiri dari kelompok lanjut usia dan masyarakat rentan.
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Dr. Gigi Oscar Primadi mengatakan pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 bagi calon jemaah haji 2021 akan selesai pada Mei 2021. Oscar menuturkan vaksinasi terhadap calon jemaah haji 2021 dibagi dalam 2 kelompok, terdiri atas kelompok lanjut usia atau lansia dan masyarakat rentan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini sudah mulai dilakukan proses vaksinasi COVID-19 calon jemaah haji. Vaksinasi dilakukan dengan skema khusus yang sejalan dengan program vaksinasi nasional. Oscar juga menambahkan kelompok lansia mendapatkan prioritas pemberian vaksin COVID-19 dalam program nasional bulan Maret. Di dalamnya termasuk para calon jemaah haji lansia. Iya, kita artinya kita ini kan secara spesial ya, karena memang karena rekonstruksi waktu tadi ya kita harus bekerja juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Perhubungan, dengan pemerintah Arab Saudi, artinya hal-hal seperti itu ya. Tapi masuk dalam prioritas kan nanti calon jemaah haji. Ya, beberapa lansia kan sudah divaksin sekarang. Insya Allah nih tahun bulan ini bisa diselesaikan di atas 60 ya. Kemudian juga akan menjadi bagian penting untuk kita. Tadi kan sudah ada kesepakatan yang karena ada kenapa dia spesial karena ada konsisten. Oke. Screeningnya bagaimana Pak? Ya, itu adalah. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara massal dalam kunjungan kerja di Provinsi Bali pada Selasa 16 Maret 2021. Kegiatan vaksinasi massal pada kunjungan tersebut dipusatkan di Puri Saren Agung, Kecamatan Ubun, Kabupaten Gianyar yang diikuti oleh kurang lebih 680 orang yang pemberiannya dilakukan bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada hari ini tanggal 16 Maret ini kami selaku Puri Agung Ubud, penglingsir Puri Agung Ubud sangat bangga, sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya Bapak Jokowi, Bapak Presiden yang betulan hadir pada kesempatan hari ini, yang betul-betul kami suatu kebanggaan. Saya selaku Puri Agung Ubud, keluarga Puri Agung Ubud, penglingsir Puri Agung Ubud berbangga menerima beliau hadir menyaksikan vaksinasi ini. Bagi saya sendiri secara pribadi dan untuk mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, terutama kepada Bapak Presiden, bahwa Bali ini semua insan pariwisata, bukan pariwisata saja, mestinya kita akan membuka border untuk mendapatkan vaksin demi keselamatan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, para menteri, terutama yang menaungi kami di pariwisata adalah Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga Bapak Menteri Kesehatan yang sudah mendukung kami agar dapat melakukan vaksinasi bagi pelaku industri pariwisata di Bali. Antusiasme ratusan lansia dan aparatur sipil negara atau ASN mengikuti vaksinasi COVID-19 di Gor Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Selain untuk terhindar dari virus COVID-19, para lansia dan ASN yang mengikuti vaksinasi tersebut mengaku mereka sangat mendukung program pemerintah dalam mengatasi wabah virus COVID-19 agar segera berlalu.
Antusiasme ratusan lansia dan aparatur sipil negara atau ASN mengikuti vaksinasi COVID-19 tampak di Gor Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin pagi. Selain untuk terhindar dari virus COVID-19, para lansia dan ASN yang mengikuti vaksinasi tersebut mengaku mereka sangat mendukung program pemerintah dalam mengatasi wabah virus COVID-19. Beginilah suasana ratusan lansia dan ASN yang tengah mengikuti vaksinasi COVID-19 di Gor Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin pagi. Antusiasme para lansia dan ASN ini terlihat dari antrian mereka yang sabar menunggu giliran untuk dapat divaksin baik di luar maupun di dalam GOR. Sebelum menerima vaksin, para lansia dan ASN ini diwajibkan mengikuti serangkaian screening, mulai dari cek tekanan darah, serta saturasi oksigen darah, mengikuti tes wawancara untuk mengetahui penyakit atau alergi pasien penerima, serta menjalani observasi selama 30 menit untuk mengetahui gejala awal usai menerima vaksin. Selain untuk terhindar dari virus COVID-19, para lansia dan ASN yang mengikuti vaksinasi tersebut mengaku sangat mendukung program pemerintah dalam mengatasi wabah virus corona. Sebagian besar lansia dan ASN yang mengikuti vaksinasi di lokasi ini pun rata-rata tidak takut untuk disuntik vaksin. Udah divaksin Bu hari ini? Udah Bu. Gimana Bu? Ada efeknya Bu? Enggak ada ya. Tapi tadi sempat takut nggak Bu? Enggak. Gimana perasaannya Bu? Biasa Pak. Bu, kenapa Ibu mau vaksin Bu? Ya biar terlindungi gitu ya. Emang aktivitas Ibu sehari-hari apa Bu? Ibu rumah tangga. Jadi sampai saat ini belum ada efek sama sekali Bu? Ibu sebelumnya ada gejala atau gimana Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Rasanya Pak setelah divaksin? Biasa ya, belum, ya mudah-mudahan nggak ada kendala sih ya. Karena ini baru pertama kan, untuk keduanya kita juga belum tahu, ya mudah-mudahan sih kedepannya nggak ada. Ada efek Pak? Setelah divaksin ada efek? Kan baru suntik jadi kita belum merasakan. Belum ya? Ini Bapak kenapa mau ikut vaksinasi dong? Ya ini kan program pemerintah lah, kita kan orang pihak pemerintahan juga, gitu. Ya ikut anjuran yang ditetapkan aja. Sempet ada ketakutan Pak? Khawatir gitu? Enggak sih. Enggak ya? Bapak pekerjaannya apa Pak? PNS, ASN ya? Dari? Kecamatan Grogol. Setiap harinya, pelaksanaan vaksinasi yang digelar tim Satgas COVID-19 Kecamatan Grogol Petamburan di dalam gedung olahraga sebanyak 200 orang lansia dan ASN yang terdaftar mengikuti proses vaksinasi ini. Demikianlah IG News selama sepekan. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel IG News serta di website kami di www.ignews.com. Saya Jadi Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.